Ente orang, para habaib, para kiai, para ulama, siapapun ente, mau ente anaknya wali, mau ente anaknya ulama, ente mengkhianati Habib Rizik, bahkan habisi satu-satu. Keluarga Rasulullah, ahli baitnya Rasulullah itu adalah orang-orang yang suci. Kalau kelakuannya kayak karena nggak Abu Jahal ya itu tidak termasuk keluarga Rasulullah, meskipun bahwa adalah Rasulullah kalau akhlaknya kurang ajar. Para ulama sepakat mana yang lebih utama, keutamaan ilmu atau keutamaan garis keturunan Rasulullah? Maka para ulama menjawab yang kedua yang lebih utama, karena garis keturunan itu zat, nggak bisa dirubah, zat, darah daging. Kalau ahlul bait jadi lu cintain gue ya, lu mesti cinta sama gue, biarin gue mabok tapi lu mesti cinta sama gue, biarin gue nyeleweng tapi lu mesti cinta sama gue. Yang kayak begini ente bukan bikin orang cinta sama ahlul bait, ente bikin orang Islam bisa jadi murtad gara-gara ente. Yang Islam jadi murtad gara-gara orang kayak begini. Bikin ngancem-ngancem nakut-nakuti pribumi aja. Saya dapat laporan banyak gara-gara gerakan-gerakan Islam yang keras seperti itu, banyak orang Islam murtad. Loh, Habib kok ngaku jujur ke 28? Ana waktu itu baru bangun tidur. Yang bener Ana 38, bukan 28. Ana yang ke-38. Aduh, pembual, kebanyakan tidur kau. Bangun udah jadi cucu Nabi. Salah bukannya klarifikasi, minta maaf malah bilang, Ana baru bangun tidur waktu itu. Kebanyakan mimpi, mimpi naik kuda putih. Oh yang sekarang cucunya menyimpang, nyeleweng, amalannya ngawur, nggak ngikutin amalan orang tuanya. Udah gitu pengen dipuji kayak kakeknya, bersikap kayak kakeknya, cuma jerit-jerit nasab. Sayyidina Hasan nggak jerit-jerit nasab, Sayyidina Husain nggak jerit-jerit nasab, Sayyidina Ali Zainal Abidin nggak jerit-jerit nasab. Anak cucu Nabi, enggak. Orang yang bilang dia cucu Nabi beda sama orang sekarang. Anak cucu Nabi. Yang ngata-ngatain dia. Kalau kita kagak introspeksi diri, nganggap diri kita rendah, maka akhirnya orang yang bakal nganggap kita rendah. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sobihi ajmain. Amma badu. Akhir-akhir ini nasab Balawi sedang ramai dibicarakan, yaitu setelah menyebarnya kajian nasab Balawi oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Sebenarnya isu ini sudah lama muncul di kalangan asraf di Arab. Pemirsa bisa mencari penolakan asraf di Arab terhadap kesahihan nasab Balawi tersebut di Google dengan mengetik Ibtholu Nasabi Ali Balawi. Isu tersebut sebenarnya sudah jauh ada sebelum ada internet, sebagaimana telah disinggung dalam kitab-kitab sanggahan yang dibuat oleh pihak-pihak Balawi. Rupanya kitab-kitab sanggahan tersebut belum memuaskan pihak-pihak yang menolak kesahihan nasab Balawi, hingga sampai sekarang masih banyak asraf di Arab yang tetap menolaknya. Isu ini mencuat kembali setelah banyak asraf di Arab melakukan tes DNA. Dari jutaan Bani Hashim yang mengikuti tes DNA ini, kemudian ditemukan kode-kode khusus yang dimiliki oleh Bani Hashim, dan mengerucut kepada keturunan Sayyidina Ali melalui jalur Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hussein. Rupanya banyak keluarga Balawi yang kemudian ikut tes DNA juga, dan ternyata mereka tidak memiliki kode-kode yang dimiliki oleh Bani Hashim tersebut. Nah, ini salah satu penyebab mencuatnya kembali isu tertolaknya nasab Balawi itu. Asraf di Arab yang selama ini menolak kesasihan nasab Balawi tersebut semakin yakin dengan penolakannya itu. Isu itu pun akhirnya sampai ke Indonesia, khususnya setelah beredarnya penelitian nasab Balawi oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Di sini akan diceritakan penyebab kedatangan imigran Yaman ke Nusantara, hingga pembentukan Rabito Alawiyah, di mana tujuan asli mereka datang ke sini adalah untuk menjadi tenaga kerja kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda. Mereka, para imigran Yaman, baik yang Balawi maupun non-Balawi, pernah membuat keributan yang luar biasa di negeri ini, hingga membuat malu negara-negara Arab, sehingga dua kerajaan Arab berusaha mendamaikannya, namun kelompok Balawi tidak mau didamaikan, bahkan memilih untuk meneruskan konflik tersebut. Bahkan ada beberapa habaib Yaman yang datang ke Indonesia untuk mendamaikan konflik antar sesama imigran Yaman tersebut, namun usaha mereka gagal total, tidak membuahkan hasil. Sebagian habaib tersebut pulang ke Yaman dengan tangan hampa, dan sebagian lagi ada yang memilih untuk menetap di sini dan bergaul dengan ulama pribumi, sehingga habaib tersebut mendapatkan tempat terhormat di negeri ini. Jadi Balawi atau habaib Yaman yang datang ke Nusantara dengan tujuan berdakwah, sebenarnya sedikit sekali, karena tujuan utama mereka datang ke sini adalah untuk mencari nafkah, dan sebagian lagi datang ke sini untuk mendakwahi kaum mereka sendiri, imigran Yaman, yang pada saat itu sedang berkonflik hebat,
sehingga membuat malu bangsa-bangsa Arab terkhusus negerinya sendiri Yaman. Pada zaman itu umat Islam Indonesia tidak membutuhkan kedatangan ulama luar, kalau hanya untuk kesinambungan belajar mengajar ilmu agama, karena di sini sudah banyak ulama-ulama besar yang mengajarkan ilmu agama kepada masyarakat. Sebenarnya sejarah kelam ini tidak perlu diangkat kembali, seandainya tidak banyak oknum Balawi, atau Habaib, dan atau Rabito Alawiyah, yang melakukan hal-hal berikut. 1. Merasa nasab mereka yang paling sahih, kemudian menghina atau menafikan nasab keturunan Wali Songo sebagai masih keturunan Nabi Muhammad. 2. Mengaku semua leluhur mereka datang ke negeri ini untuk berdakwah agar pribumi berhutang budi kepada mereka. 3. Belajar pada satu Habib yang bodoh itu lebih utama dibandingkan belajar kepada 70 kiai alim yang bukan Habib. 4. Pernikahan syarifah dengan non-said itu tidak sah sehingga selamanya mereka dihukumi berzina. Kita kembali ke topik utama pembahasan dalam video ini, yaitu jejak hitam Balawi di Indonesia, dari konflik dengan Al-Irsyad hingga keturunan Wali Songo. Para Habib di Indonesia datang pada sekitar tahun 1880 Masehi dari Yaman, sampai tahun 1943 sebelum kedatangan Jepang. Di Indonesia, mereka kebanyakan tidak melakukan asimilasi dengan penduduk lokal, dari itu maka mereka dapat dikenali dengan mudah dari marga-marga yang diletakkan di belakang nama mereka, seperti Asegaf, Alatas, Al-Idrus, bin Sihab, bin Smith dan lainnya. Banyak Habib yang mengatakan bahwa semua leluhur Habaib atau Balawi Indonesia itu datang ke Indonesia untuk berdakwah. Bahkan Habib Taufik Asegaf lebih tegas lagi berkata, "Datuk kami datang ke negeri ini untuk mencetak kiai." Kita akui memang bahwa sebagian Habib atau ulama Balawi datang ke Indonesia memang untuk berdakwah, walaupun perlu dikaji lagi siapa sasaran dakwah mereka pada awalnya. Namun kalau dikatakan bahwa semua leluhur Balawi Indonesia datang ke negeri ini untuk berdakwah, maka ini jelas bertentangan dengan fakta sejarah. Untuk itu akan dijelaskan sejarah eksodus keluarga Balawi ke Indonesia di masa kolonial Belanda, supaya saudara-saudara bisa menilai sendiri, benarkah klaim bahwa semua leluhur Balawi Indonesia datang ke negeri ini untuk berdakwah. Berikut adalah fakta-fakta sejarah kedatangan keluarga Balawi ke Indonesia, khususnya Jawa. Fakta pertama, kebanyakan mereka datang ke negeri ini dan negeri-negeri lain adalah untuk mencari nafkah, sama seperti imigran Yaman yang lain. Habib Ali bin Muhsin Asegaf berkata dalam kitab Al-Istizadah halaman 75 mengatakan, "Adapun hal-hal yang menyebabkan imigrasi, maka yang paling utama adalah susahnya mencari penghidupan di Hadramaut, dan tingginya peningkatan populasi keluarga Balawi di sana. Saking banyaknya yang berimigrasi, sampai-sampai jumlah keluarga Balawi yang berimigrasi berkali lipat dari jumlah keluarga Balawi yang menetap di Hadramaut. Sebagian kecil dari mereka datang untuk berdagang, selebihnya menjadi buruh, baik bekerja di pabrik maupun di perkebunan. Ada juga yang bekerja di rumah orang Belanda sebagai satpam atau tukang bersih-bersih. Namun di antara para pekerja itu ada juga yang menabung, kemudian mulai berdagang kecil-kecilan hingga menjadi kaya. Adapun lapangan kerja saat itu umumnya dimiliki oleh orang Belanda dan orang Eropa lainnya. Merekalah yang memiliki perkebunan tebu dan pabrik gulanya, perkebunan teh, pabrik kain, pabrik baja, pabrik tegel, dan sebagainya. Sedangkan pedagang Arab jumlahnya tidak banyak dan tidak memiliki lapangan kerja yang banyak. Mereka hanya perlu karyawan untuk membantu di pasar atau menjaga toko. Jadi majikan hampir semua imigran Yaman itu adalah orang-orang kafir Eropa. Ada seorang Habib terkenal saat ini yang ayahnya pernah bekerja pada Belanda sebagai kurir obat-obatan. Beliau sering mencuri obat untuk dibagikan pada pribumi miskin yang sedang sakit, hingga akhirnya beliau ketahuan dan ditembak oleh majikannya, Belanda, namun tidak sampai meninggal dunia. Cerita ini sudah masyhur, karena sang Habib sendiri pernah menceritakan kisah heroik sang ayah itu. Pada abad 19 dan 20 Masehi, Nusantara, khususnya Jawa, adalah tempat yang sangat menggiurkan bagi orang-orang Hadramaut untuk bekerja mencari nafkah, sampai-sampai ada syair terkenal di masa itu yang ditulis oleh Habib Muhsin bin Alwi Asegaf. Syair itu berbunyi, "Barang siapa yang telah tumbuh dewasa, maka katakan padanya, pergilah ke Jawa, bawakan kami dunia, kujadikan kau pengantin dan kami pun akan mendapat kehidupan yang baik." Fakta kedua, setelah keluarga Balawi bersama imigran Yaman lainnya berbondong-bondong datang ke Indonesia, sesepuh Habaib di Yaman marah dan melarang keluarga Balawi untuk meninggalkan Hadramaut, karena rata-rata yang datang ke Indonesia kemudian menikah dan tidak kembali ke Hadramaut. Habaib sepuh menasehati mereka agar bertahan di negeri leluhur walaupun hidup miskin. Termasuk yang paling banyak menasehati mereka adalah Habib Muhsin bin Alwi Asegaf, tahun 1177 sampai tahun 1257. Beliau menasehati orang Siwun yang banyak meninggalkan kampung halaman untuk bekerja di Jawa.
Al-Istizadah halaman 172. Namun himbauan dan kemarahan sesepuh Habaib itu tidak digubris oleh para Balawi yang telah bersemangat untuk bekerja di Jawa. Habib Muhammad bin Ahmad Asyatiri merasa heran, karena banyak Balawi yang sama sekali tidak mau mendengar nasihat Habaib. Habib Ahmad bin Umar bin Sumit juga heran, karena tokoh-tokoh Balawi tidak serius menghalangi kepergian para Balawi yang membanjir untuk bekerja ke Jawa. Mereka pun tetap pergi ke Indonesia, sehingga lebih dari setengah keluarga Balawi meninggalkan kampung halamannya. Jadi, jumlah Balawi yang hijrah ke Indonesia itu lebih banyak dari jumlah Balawi yang bertahan di Hadramaut. Al-Istizadah halaman 75-76. Habib Ahmad bin Abdurrahman Assegaf menyebutkan bahwa Habib Abdullah Al-Haddad pernah berbicara tentang harta Balawi yang diperoleh di Jawa, bahwa harta mereka itu cepat habis, alias tidak berkah, mungkin karena mereka mendapatkannya dengan kerakusan, atau karena tidak waro, dan mungkin juga karena tidak pernah dizakati. Al-Istizadah halaman 571. Bagi Habaib Yaman, Jawa seperti memiliki kekuatan aneh, karena rata-rata orang Yaman yang datang ke Jawa tidak mau pulang. Bahkan banyak orang alim kalau sudah datang ke Jawa, kemudian melupakan ilmu dan kampung halamannya, padahal di kampung halamannya sudah memiliki kedudukan sebagai ulama. Misalnya Sayyid Muhammad Karisan Assegaf, beliau adalah seorang faqih yang cerdas dan sudah menjadi qadhi di Siwun. Namun setelah datang ke Jawa beliau pun meninggalkan keilmuannya, tidak menjadi ulama lagi, sampai meninggal dunia. Al-Istizadah halaman 1405. Dari itu, Habib Abdullah bin Abu Bakar Aidid menyebut Jawa seperti memiliki kekuatan sihir. Beliau berkata dalam 2 bait syairnya tentang Jawa. Biasanya Jawa itu membuat orang lupa pada kampung halaman, anak-anak dan keluarganya, seolah-olah di dalam air Jawa itu terdapat hembusan sihir yang menggembok telinga. Al-Istizadah halaman 1406. Kesimpulannya, keluarga Balawi yang datang ke Jawa untuk bekerja itu sebenarnya tidak mendapat ridho dari para habaib sepuh di Hadramaut. Habib Abdullah Al-Haddad termasuk yang tidak suka mereka meninggalkan Hadramaut untuk bekerja. Fakta ketiga, keluarga Balawi Indonesia bertikai hebat dengan sesama imigran Yaman yang non-Balawi. Awalnya semua imigran Yaman bernaung di bawah satu paguyuban, yaitu Rabito Alawiyah. Setelah terjadi keributan itu, kemudian yang non-Balawi bersatu di Al-Irsyad. Pertikaian berlanjut antara Balawi di bawah bendera Rabito Alawiyah dan non-Balawi di bawah bendera Al-Irsyad. Rabitha Alawiyah pada awalnya didirikan bukan khusus untuk keluarga Balawi, tapi untuk semua imigran Yaman yang umumnya datang ke negeri ini untuk bekerja. Pengurusnya juga bukan hanya dari Balawi, tapi juga dari imigran non-Balawi. Sebagai paguyuban imigran Yaman, sebenarnya banyak tokoh habaib atau ulama Balawi di Yaman yang keberatan dengan nama Rabito Alawiyah. Nama itu dianggap monopoli dan tidak mencerminkan ukhuwah Islamiyah. Paguyuban untuk semua imigran Yaman mestinya jangan menggunakan kalimat Alawiyah. Rabito Alawiyah baru menjadi milik Balawi saja, setelah semua non-Balawi keluar akibat pertengkaran sengit gara-gara kafaan nasab. Ceritanya, di Singapura ada seorang syarifah menikah dengan orang India. Kalangan Balawi Singapura tidak terima dengan pernikahan ini. Bahkan seorang ulama Balawi Singapura memberikan fatwa bahwa pernikahan itu tidak sah. Imigran Yaman yang non-Balawi mulai berkomentar tidak setuju dengan fatwa itu, hingga keributan pun terjadi di Singapura dan Malaysia, bahkan kemudian terjadi juga di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Untuk mengatasi keributan itu, seorang raja bisnis Singapura dari keluarga Assegaf mengutus orang untuk meminta fatwa pada ulama Yaman. Maka didapatlah fatwa seorang ulama dari keluarga Assegaf yang menjadi kadi di kota Siwun, Hadramaut, yang bernama Habib Alwi bin Abdurrahman Assegaf. Menyusul kemudian fatwa seorang ulama dari keluarga Assegaf juga yang menjadi mufti provinsi Hadramaut, yang bernama Habib Abdurrahman bin Ubaidillah Assegaf. Kedua fatwa itu membolehkan syarifah menikah dengan non-Sayyid. Terkait fatwa itu, Habib Abdurrahman bin Ubaidillah Assegaf berkata, dan seperti itu juga saya berfatwa pada tahun 1358 Hijriah, tentang seorang lelaki yang datang dari India dan menikahi seorang syarifah dengan keridoannya dari walinya, berdasarkan pendapat kitab Al-Minhaj dan kitab-kitab syarahnya. Dan seandainya seorang syarifah telah mengizinkan walinya untuk menikahkannya dengan lelaki yang ia kira sepadan, kemudian nampaklah setelah akad nikah, bahwa suaminya itu adalah orang fasik atau rendah nasabnya atau rendah pekerjaannya, maka syarifah itu tidak punya pilihan lagi untuk menggagalkan pernikahannya, karena dia sendiri yang sembrono dengan tidak meneliti sebelum pernikahan. Saya pun memperlihatkan fatwa saya itu pada banyak ulama, diantaranya adalah ulama yang paling agung pada zaman itu di kota Tarim, yaitu Habib Abdullah bin Umar Asyatiri.
Tidak seorang pun dari mereka yang menolak fatwa saya. Pernikahan orang India dengan Syarifah itu pun berlanjut hingga kini, saat menulis kitab itu tahun 1366 Hijriah. Lalu kenapa Balawi Indonesia sangat kompak berpegang teguh pada pendapat yang tidak membolehkan Syarifah menikah dengan non-Said, sementara di Hadramaut sendiri dianggap masalah khilafiyah? Sampai-sampai Habib Ali bin Muhsin Assegaf berkata, sebagaimana termasuk yang aneh, adalah bahwa mereka hanya peduli dengan fatwa Said Umar Alatas, Singapura, padahal beliau di bawah level para ulama besar Hadramaut, yang telah berfatwa menentang fatwa beliau mulai dari dasarnya. Al-Istizadah halaman 1391. Bahkan yang lebih dahsyat lagi adalah yang diceritakan oleh Habib Ali bin Muhsin Assegaf. Dan termasuk yang lucu adalah apa yang diceritakan kakek saya, Habib Abdurrahman bin Ubaidillah Assegaf, bahwa beliau pernah diberi uang sogokan sebesar 200 real, nilai uang yang sangat besar ketika itu. Uang itu diberikan melalui Syekh Salim bin Muhammad Al-Khotib, agar Habib Abdurrahman berfatwa tidak sah Syarifah menikah dengan non-Said. Namun beliau menolak, beliau tidak mau melanggar syariat demi sebuah kepentingan. Al-Istizadah halaman 1371. Dari semua cerita di atas, juga cerita-cerita sebelumnya, kita bisa menyimpulkan bahwa kebanyakan Balawi yang hijrah ke Indonesia itu memang beda sekali dengan Balawi yang sejak awal bertahan di Hadramaut. Pertama, kebanyakan yang hijrah ke Indonesia ini memang bertujuan mencari harta dunia, sehingga kepergian mereka pun tidak diridhoi oleh ulama habaib Hadramaut. Kedua, kebanyakan Balawi Indonesia pada masa konflik itu memusuhi ulama habaib Hadramaut, karena habaib Hadramaut menentang fatwa Habib Utsman bin Yahya terkait pernikahan Syarifah dengan non-Said. Kesimpulannya, kebanyakan Balawi yang hijrah ke Indonesia itu memang para pembangkang, sedangkan yang bertahan di Hadramaut adalah Balawi yang baik-baik. Mengenai apa yang dikatakan oleh Habib Ali bin Muhsin Assegaf, bahwa aneh sekali ketika Balawi Indonesia bersikeras memegang fatwa Habib Umar Alatas, yang senada dengan fatwa Habib Utsman bin Yahya, padahal level mereka di bawah ulama habaib Hadramaut, kita pun pasti menganggap itu sebagai hal yang aneh. Mereka berani mencaci ulama habaib Hadramaut demi mempertahankan pendapat yang lemah ini. Bahkan demi pendapat yang lemah ini, mereka mengorbankan persaudaraan dengan sesama imigran Yaman yang non-Balawi, bertikai fisik dan saling caci di media, sehingga membuat malu bangsa Arab di negara-negara Arab, bahkan mengeluarkan banyak biaya untuk perang opini. Doktrinisasi masalah kafaah kemudian berkembang, Balawi Indonesia kemudian banyak yang menyebarkan pemahaman-pemahaman yang menurut saya hampir semuanya sesat. Pemahaman tersebut diantaranya Syarifah lebih baik berzina dengan non-Said daripada menikah dengan non-Said, karena kalau berzina maka anaknya tidak putus nasab pada Rasulullah. Karena anak zina itu bernasab pada ibunya, kalau anak Said itu bernasab pada ayahnya. Rabito Alawiyah tidak terima dengan fatwa dari habaib Yaman, bahkan tidak mau lagi berguru pada habaib Yaman. Rabito Alawiyah kemudian mencari ulama ke Makkah Al-Mukarramah, untuk dijadikan guru besar paguyuban dan lembaga pendidikan mereka, Jamiat Har, sehingga bertemulah dengan Syekh Surkati yang berasal dari Sudan. Syekh Surkati dibawa ke Indonesia dan dijadikan guru besar imigran Yaman. Tak lama kemudian Syekh Surkati mendirikan Al-Irsyad, karena banyak anak-anak imigran non-Balawi yang tidak mau sekolah di Jamiat Har, sehingga beliau pun menjadi guru besar di dua lembaga imigran Yaman, yaitu Jamiat Har dan Al-Irsyad. Tak lama kemudian, ketika mengisi majelis di Solo, Syekh Surkati mendapat pertanyaan tentang Syarifah yang menikah dengan non-Said, beliau pun menjawab sah. Kalangan Balawi kecewa berat dengan jawaban beliau. Beliau pun dicaci maki dan hal itu menyulut kemarahan non-Balawi, khususnya pengurus dan wali murid Al-Irsyad. Setelah Syekh Surkati meninggal dunia, keributan antara Balawi dan kalangan Al-Irsyad semakin panas, sehingga akhirnya imigran non-Balawi keluar semua dari Rabito Alawiyah, dan bersatu di Al-Irsyad. Sejak saat itulah Rabito Alawiyah menjadi milik Balawi saja. Pertikaian antara keluarga Balawi yang bernaung di bawah Rabito Alawiyah dan keluarga non-Balawi yang berada di Al-Irsyad yang sangat heboh, hingga mengguncang pemberitaan di negara-negara Arab. Kedua belah pihak saling serang opini dan menghabiskan biaya banyak. Termasuk untuk perang opini, Rabito Alawiyah menyerang Al-Irsyad melalui majalah Rabito, sedangkan Al-Irsyad menyewa majalah Al-Manar milik Rashid Ridho, Mesir, untuk menyerang Rabito Alawiyah. Banyak pihak yang berusaha mendamaikan kedua kelompok ini, termasuk kerajaan Saudi dan kerajaan Al-Kasiri, Yaman, namun semuanya gagal. Banyak juga habaib Yaman yang berusaha mendamaikan, namun semuanya juga gagal. Di antara mereka adalah Habib Abdurrahman bin Ubaidillah Assegaf. Beliau adalah yang paling lama dan paling serius berusaha untuk mendamaikan dan akhirnya gagal juga.
Habib Ali bin Muhsin Assegaf, dalam kitab Al-Istizadah halaman 1383 menjelaskan, bahwa Habib Abdurrahman bin Ubaidillah Assegaf datang ke Jawa pada tahun 1336 Hijriah atau tahun 1916 Masehi. Saat itu Rabito Alawiyah sudah lama berdiri. Lalu kenapa Rabito Alawiyah sekarang menulis sejarah berdirinya tahun 1928? Sedangkan Al-Irsyad sebagai lembaga terbaru berdiri tahun 1914. Rabito Alawiyah seperti mau mengubur sejarah sebelum tahun 1928 itu, bahwa Rabito Alawiyah awalnya hanya sebuah paguyuban imigran saja dan milik bersama non-Balawi juga. Jadi, ini bukan hanya sekedar tasahul dalam hal periwayatan sejarah. Menurut Habib Abdurrahman, kalangan Balawi atau Rabito Alawiyah sangat susah diajak damai. Beliau selalu sembunyi-sembunyi ketika menemui tokoh-tokoh Al-Irsyad, dengan harapan agar Balawi tidak jengkel dan lebih mudah untuk diajak berdamai. Menurut beliau, tokoh-tokoh Al-Irsyad sangat baik dan sopan santun, bahkan mereka siap berdamai dengan 3 kesepakatan yang telah dipersiapkan oleh Habib Abdurrahman. Kesepakatan pertama agar menjauhi caci maki, kedua agar kembali pada mazhab di kampung halaman, yaitu mazhab Syafi'i, ketiga agar saling memenuhi kewajiban dan hak sebagai muslim. Al-Istizadah halaman 1382-1383. Habib Abdurrahman jauh-jauh datang dari Yaman dan berjuang untuk mendamaikan konflik yang memalukan itu, namun kalangan Balawi justru mencaci maki beliau. Al-Istizadah halaman 1383. Begitulah kondisi akhlak mayoritas Balawi Indonesia saat itu, khususnya pengurus Rabito Alawiyah. Pertikaian berlangsung mulai tahun 1906 hingga tahun 1942. Maka Habib siapapun yang datang ke Indonesia dalam kurun waktu itu, pasti niat kedatangannya untuk mendamaikan keluarganya sendiri yang sedang bertikai di negeri orang. Kakek Habib Taufik sendiri, yaitu Habib Jafar bin Syaihon Assegaf, datang ke Jawa pada tahun 1918. Habib Soleh Al-Hamid Tanggul datang ke Jawa pada tahun 1921. Mana mungkin mereka datang ke Jawa dengan tujuan untuk mendakwahi pribumi dan langsung menemui pribumi. Justru saya yakin mereka merasa malu ketika pertama kali bertemu kiai-kiai, karena mereka tidak bisa mendamaikan keluarganya sendiri yang sedang bertikai itu. Kita salut dengan Habib Jafar bin Syaihan Assegaf dan Habib Soleh Al-Hamid Tanggul yang mau datang ke Indonesia di masa konflik sesama imigran Yaman itu. Mufti Hadramaut saja dilawan dan direndahkan oleh Rabito Alawiyah, namun mereka berdua masih mau mencoba mendamaikan Rabito Alawiyah dengan Al-Irsyad. Mereka menunjukkan tanggung jawab yang besar dalam berdakwah. Mereka tetap datang ke Jawa walaupun dari awal melihat kemungkinan gagalnya lebih besar daripada kemungkinan berhasilnya. Berkat ketulusan mereka, Allah mengganti keinginan mereka yang tidak tercapai itu dengan kemuliaan lain, yaitu berjuang bersama para kiai Jawa, berdakwah dan mengajar pribumi. Bahkan beliau berdua kemudian dikenal sebagai wali Allah. Kita yakini ulama habaib yang datang ke Jawa pada masa itu tujuan mereka adalah untuk mendamaikan keluarga mereka yang sedang bertikai itu, namun mereka gagal dalam misi itu. Sebagian mereka pulang ke Yaman dengan tangan hampa, sebagian yang lain menetap dan berteman dengan para kiai. Para kiai pun memberi mereka kesempatan untuk mengajar dan berdakwah pada pribumi. Bahkan anak-anak kiai pun belajar pada mereka. Kalau kiai-kiai tidak menerima habaib yang gagal mendamaikan keluarganya itu, niscaya mereka juga akan pulang ke Yaman seperti yang lain. Saat itu umat Islam pribumi sedang fokus untuk perjuangan kemerdekaan dipimpin oleh para kiai. Agama dan keilmuan pribumi sedang baik-baik saja dan tidak memerlukan ulama dari Yaman. Justru saat itu, konflik imigran Yaman membuat umat Islam pribumi terganggu. Kita tidak menafikan jasa ulama habaib itu, umat Islam pribumi juga mendapatkan keberkahan ilmu dari mereka. Namun kita tidak setuju kalau dikatakan mereka sengaja datang ke negeri ini untuk mencetak kiai, seolah-olah di Nusantara saat itu kekurangan ulama, apalagi dinarasikan seolah ulama pribumi berhutang budi pada mereka. Justru merekalah yang berhutang budi pada para kiai. Rabito Alawiyah sendiri hanyalah sebuah perhimpunan keluarga kecil dari Ahlul Bait, yaitu keluarga Balawi. Kita sering mendengar bahwa rumpun Balawi adalah yang terbanyak di antara rumpun-rumpun Ahlul Bait di dunia. Menurut saya itu tidak benar. Mereka terlihat banyak hanya karena semua Balawi memperkenalkan diri ke publik sebagai Ahlul Bait, sementara kebanyakan Ahlul Bait yang lain menyembunyikan nasab di depan publik. Di Arab banyak marga Ahlul Bait yang tidak dikenal oleh publik, hanya dikenal oleh internal keluarga saja. Kalau semua Ahlul Bait di dunia mengikuti tradisi Balawi dengan mengaku Ahlul Bait pada setiap orang yang ditemui, niscaya jumlah Balawi akan terlihat sedikit sekali.
Di keluarga Syekh Jumadil Kubro sendiri, banyak sekali ulama besar yang tidak dikenal sebagai ahlul biyat, bahkan tidak dikenal sebagai orang Arab. Misalnya ulama Makkah asal Banten yang bernama Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, beliau bernasab pada Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Demikian juga ulama Makkah asal Fatani, Thailand, yang bernama Syekh Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani, pengarang kitab Nahwu Tasil Nailil Amani. Nasab beliau bersambung pada paman Sunan Gunung Jati, yang bernama Wan Muhammad Soli Al-Lakihi bin Ali Nurul Alam bin Syekh Jumadil Kubro. Nenek beliau adalah keponakan Sunan Ampel, yaitu Wan Maryam binti Wan Husain bin Maulana Ibrahim Asamarkandi bin Syekh Jumadil Kubro. Sejak dulu, pendustaan nasab keluarga Wali Songo yang dilakukan oleh oknum Balwi itu sifatnya tidak terbuka, setidaknya tidak dilakukan oleh tokoh dan diliput media, sehingga keributan hanya terjadi di kalangan tertentu. Sampai akhirnya terjadilah keributan antara Gus Fuad dengan Habaib, khususnya Habib Bahar, di mana kemudian dengan nada dan mimik nyelekit, Habib Bahar mengatakan bahwa Wali Songo tidak memiliki keturunan dari garis laki-laki. Kita sangat terkejut ketika Habib Bahar mengatakan itu. Saya sudah menduga ini akan menjadi masalah besar. Statement Habib Bahar itu akan mengobarkan kemarahan keluarga Wali Songo yang selama ini ditahan. Bahkan ketika banyak oknum habaib mendustakan nasab keluarga Wali Songo, Kiai Haji Ali Badri berkata, "Kalian mendustakan nasab kami ke Wali Songo hanya karena kalian tidak tahu saja, sama halnya dengan nasab kalian yang didustakan oleh Ashraf Yordania dan lain-lain karena mereka tidak tahu saja." Adapun kajian Kiai Haji Imam Dudin, Kiai Haji Ali Badri melihatnya hanya sebagai kajian ilmiah dengan standar ilmu riwayat, bukan standar penerimaan nasab secara sosial. Kiai Haji Imaduddin hanya menakar kadar kesahihan nasab Said Ubaidillah dengan standar ilmu riwayat. Dari itu Kiai Haji Ali Badri pun mengatakan, bahwa nama Abdullah tidak sesahi 3 nama yang lain daripada anak-anak Said Ahmad bin Isa, namun tidak sesahi lainnya itu bukan berarti ditolak. Dari itu, Kiai Haji Ali Badri tidak setuju dengan publikasi penelitian nasab Balawi oleh Kiai Haji Imaduddin, namun juga tidak menyalahkan tujuan Kiai Haji Imaduddin, karena beliau beralasan melihat adanya hal mencurigakan pada diri banyak Balawi Indonesia. Misalnya keterlibatan sebagian Balawi dalam salah satu gerakan kudeta Kesultanan Banten, juga keterlibatan Habib Usman bin Yahya Mufti Betawi dalam penggembosan perjuangan ulama Banten yang merupakan zuriat dan keluarga Sultan Banten, peristiwa Cilegon, juga akhlak dan mental banyak Balawi yang suka dawir atau menacari uang dengan menjual nasab, baik di kalangan ajengan, Kiai Sunda, maupun di masyarakat perkampungan Sunda. Itu kata Kiai Haji Imaduddin dan itulah alasan beliau mencurigai nasab Balawi. Ditambah lagi Rabito Alawiyah terkesan membenci keturunan Wali Songo, seperti ketakutan kalau keturunan Wali Songo muncul. Ditambah lagi dengan sikap banyak Balawi yang terkesan memaksa orang untuk sependapat dengan mereka, dengan alasan Habib harus lebih diutamakan dari yang lain. Ditambah lagi dengan seringnya terjadi keributan besar gara-gara hal sepele yang dibuat oleh Rabito Alawiyah, misalnya dengan Al-Irsyad pada zaman kolonial Belanda. Ditambah lagi dengan adanya penceramah kondang dari kalangan Balawi yang bahasanya penuh dengan caci maki dan kalimat kotor, dan dibiarkan saja oleh Rabito Alawiyah. Kata Kiai Haji Imamuddin, semua itu membuat beliau curiga dengan nasab Balawi yang sejak awal memang diragukan oleh sebagian asraf di Arab. Kata Kiai Haji Imamuddin juga, seandainya sejarah masa lalu Balawi Indonesia tidak sekelam itu, kemudian Balawi yang sekarang santun dan tidak mentang-mentang dengan nasab mereka, tentu beliau tidak akan pernah berpikir untuk mencurigai nasab Balawi. Itu kata Kiai Haji Imaduddin, itu alasan kenapa beliau membuat penelitian tentang nasab Balawi. Kiai Haji Ali Badri pun tidak bisa menyalahkan alasan beliau itu. Menurut Kiai Haji Ali Badri, Habaib atau Rabito Alawiyah juga tidak boleh marah. Justru mereka harus mencari siapa yang telah membuat gara-gara dan memancing kemarahan Kiai-Kiai Banten itu, khususnya zuriat Sultan Maulana Hasanuddin. Mestinya Rabit Alawiyah justru meminta maaf pada rakyat Indonesia karena telah membuat sejarah kelam di masa penjajahan. Maka sebaiknya Rabito Alawiyah atau Habaib tidak marah di dalam menyikapi keraguan orang-orang terhadap nasab mereka itu. Kalau marah dan semakin marah, maka semakin gencar pula mereka mengorek sejarah kelam Balawi Indonesia, bahkan berusaha melemahkan nasab Balawi, termasuk dengan tantangan tes DNA. Dan ingat, kalau sampai kebanyakan umat Islam Indonesia setuju dengan tuntutan tes DNA, itu artinya Balawi kehilangan kepercayaan mayoritas umat Islam Indonesia.
Ketika dulu Kiai Haji Ali Badri membuat lembaga peneliti nasab keluarga Wali Songo, banyak habaib anggota Rabito Alawiyah yang mengatakan bahwa keturunan Wali Songo sudah tidak bisa disahkan, karena zaman Wali Songo sudah berlalu 500 tahun lebih. Mereka tidak tahu atau pura-pura tidak tahu bahwa banyak manuskrip nasab yang disimpan oleh keluarga Wali Songo. Bahkan sebagian mereka menambah syarat dengan mengharuskan ada saksi untuk setiap nama dalam nasab keturunan Wali Songo. Nah, sekarang mereka kena batunya. Persyaratan ketat yang dulu mereka ajukan pada nasab keturunan Wali Songo, kini diajukan pada nasab mereka sendiri, yaitu kajian Kiai Haji Imaduddin itu. Dulu kami tidak marah-marah ketika mereka mengajukan syarat ketat itu, kami hanya menjawab dengan kajian ilmiah dan tidak kami publikasikan di media. Namun ketika sekarang syarat ketat itu diajukan pada mereka, maka mereka pun marah-marah di media. Sungguh tidak dewasa, walaupun banyak keturunan Wali Songo yang tidak tahu atau tidak peduli dengan nasabnya, namun banyak juga dari mereka yang memang suka dengan ilmu nasab, sehingga setiap generasi ada saja yang fokus mempelajari dan menyimpan catatan nasab mereka. Jadi, selama tidak ada nakobah, keabsahan nasab Balawi ditentukan oleh munsyib, sebagaimana keabsahan nasab keluarga Wali Songo ditentukan oleh para ahli nasab di keluarga masing-masing. Sekarang kita cari tahu tentang siapa dan bagaimana munsyib-munsyib Balawi di Hadramaut itu. Pada zaman Habib Abdullah Al-Haddad, beliau menilai para munsyib yang ada ketika itu sebagai orang-orang yang tidak baik. Beliau pun memarahi mereka dengan berkata, mereka, para munsyib itu, adalah orang-orang yang hanya mengandalkan nama leluhur mereka saja, tanpa berbekal ilmu dan istiqomah seperti leluhur mereka. Al-Istizadah halaman 79. Artinya, ada suatu masa di mana sudah jelas keluarga-keluarga Balawi di Yaman itu dipimpin oleh munsyib-munsyib yang tidak berilmu dan tidak istiqomah, dan munsyib-munsyib itulah yang memegang catatan nasab mereka. Sekarang bandingkan dengan nasab sebagian keluarga keturunan Wali Songo yang sejak awal dipegang oleh para kiai. Balawi Indonesia bisa saja mengklaim nasab mereka yang paling sahih di hadapan pribumi yang tidak tahu sejarahnya. Sekarang coba umat Islam Indonesia berpikir jernih, mana yang lebih layak dipercaya antara catatan nasab yang dipegang oleh para kiai dan yang dipegang oleh para munsyib yang, kata Imam Haddad, tidak berilmu dan tidak istiqomah itu. Artinya, kalau mau nurutin suuzon, nasab Balawi juga banyak celah untuk dipermasalahkan. Kiai Haji Ali Badri menceritakan kisahnya dalam mendirikan Majelis Suriyat Wali Songo, dari awal hingga mendapatkan pertentangan dan perlawanan dari Rabito Alawiyah. Berikut adalah kisah beliau. Wali Songo atau keluarga besar Syekh Jumadil Kubro itu adalah keluarga pejuang. Mereka hidup untuk umat manusia, bukan hidup untuk keluarganya sendiri apalagi untuk dirinya sendiri. Mereka berjuang dan mengorbankan diri serta keluarganya untuk orang lain. Namun semangat juang itu ternyata tidak mengalir bersama setiap darah yang mengalir pada anak cucu mereka. Karena ternyata banyak dari keturunan mereka saat ini yang bahkan kurang peduli pada keluarganya, apalagi pada orang lain. Terputusnya regenerasi itu ditengarai diakibatkan oleh terputusnya jalinan silaturahim. Berawal dengan tidak mengenal keluarga, maka kemudian mereka tidak mengenal atau tidak mengenang leluhur. Dari situ kemudian mereka tidak mengenal apalagi mewarisi karakter leluhur. Untuk itu maka saya berinisiatif untuk mendirikan sebuah lembaga riset dan perhimpunan untuk keluarga besar ini. Inisiatif itu pun melalui proses yang diawali pada tahun 2003. Pada tahun 2003, saya ngobrol santai dengan beberapa kiai di Makkah Al-Mukarramah. Saat itu saya berusia 28 tahun. Saya lupa bagaimana awalnya kemudian obrolan itu mengarah ke bab nasab, sehingga salah seorang dari kiai-kiai itu berkata sambil bercanda, kita ini kan memiliki nasab pada Wali Songo. Katanya Wali Songo itu Habib, berarti kita ini Habib ya. Maka kiai yang lain menimpali dengan bercanda juga, tapi hidung kita pesek begini, apa habaib mau mengakui kita? Semua yang ada di ruangan itu pun tertawa. Waktu itu saya tidak banyak tahu tentang nasab Wali Songo. Saya hanya sering mendengar bahwa tokoh terkenal Kiai Fulan adalah keturunan Sunan Fulan. Sepulang dari Makkah, saya sering terngiang dengan kata-kata, tapi hidung kita pesek begini, apa habaib mau mengakui kita? Walaupun kata-kata itu diucapkan dengan bercanda, namun saya melihat ada hal yang serius dari kata-kata itu. Menurut saya, para kiai itu sebenarnya ingin bersilaturahim dengan habaib sebagai sesama keluarga keturunan Rasulullah, namun mereka tidak percaya diri. Saya pun mulai berpikir untuk meneliti nasab para kiai, dan saya pun memulai dari nasab saya sendiri, karena saya memiliki rahasia keluarga yang sejak dulu seperti sengaja dilarang untuk diungkap. Saya mendapat riwayat nasab dari ayah saya, bahwa nasab kami bersambung pada Raden Kabul atau Syekh Aji Gunung, Sampang Madura. Karena ayah saya sudah meninggal, maka saya mencari sesepuh keluarga yang mengetahui riwayat nasab itu.
Saya pun menemukan riwayat yang sama dipegang oleh seorang kiai kampung yang tinggalnya tidak jauh dari desa saya. Namanya Kiai Mahfuz, dan beliau adalah sepupu 2 kali dengan ayah saya. Kakek beliau adalah kakak kandung dari kakek ayah saya. Adapun yang saya maksud rahasia keluarga itu adalah bahwa kami secara turun-temurun memang sengaja diputus hubungan dengan keluarga yang di Madura. Suatu ketika saya bertanya pada ayah saya, kenapa saya tidak pernah dibawa ke Madura untuk ziarah ke makam eyang dan silaturahim dengan keluarga di sana. Beliau pun berkata, aku sendiri tidak pernah dibawa ke Madura oleh kakekmu. Katanya eyang kita itu adalah seorang wali besar Madura. Kalau anak-anak kita tahu bahwa kita ini keturunan wali besar, kita dikhawatirkan malah akan menyombongkan nasab. Saya memahami kekhawatiran kakek saya dengan melihat kenyataan bahwa banyak sekali orang yang sombong karena nasabnya dan bahkan terkadang merendahkan orang lain. Saya pun berpikir bahwa tidak tahu nasab tapi tawadu itu jauh lebih baik daripada tahu nasab tapi sombong. Saya berpikir lama untuk mengambil keputusan, hingga akhirnya saya melihat bahwa kekhawatiran leluhur itu justru harus dicari solusinya, karena suatu saat bisa saja anak-anak saya dan keluarga yang lain akhirnya tahu juga. Maka solusi harus disiapkan agar setelah tahun nanti anak-anak kami tidak menjadi sombong. Maka dengan memohon bimbingan Allah, saya pun mulai menelusuri nasab Raden Kabul atau Syekh Aji Gunung, hingga akhirnya terjalin silaturahim dengan sesama keturunan Syekh Aji Gunung yang di Madura. Ternyata beliau memang seorang wali besar yang merupakan guru dari para wali Madura di zamannya. Nasab beliau menurut versi keluarga pesantren Jeranguan bersambung pada Sunan Ampel, namun menurut versi lain bersambung pada Sunan Kudus. Kemudian saya mulai meneliti nasab kiai-kiai yang lain, khususnya di Madura, berlanjut pada kiai-kiai Jawa Timur yang lain, juga Jawa Tengah, Jawa Barat dan Banten. Dalam waktu 2 tahun saya mendapatkan sekitar 100 keluarga besar kiai, yang memiliki riwayat dan atau catatan nasab bersambung pada Syekh Jumadil Kubro. Masing-masing keluarga besar itu memiliki banyak anggota yang tercatat, dan sebagiannya mencapai ribuan anggota. Saya pun berpikir untuk membawa data yang saya dapatkan itu pada Rabito Alawiyah, hingga akhirnya saya memiliki ide untuk menulis surat pada Rabito Alawiyah. Surat itu saya tulis dalam bahasa Arab. Waktu itu masih ada Habib Anis bin Syihab, seorang Habib sepuh di Lawang, Malang. Beliau dekat dengan ayah saya. Saya pun berkonsultasi dengan beliau, dan beliau menyarankan agar saya meminta rekomendasi dari seorang Habib, sebut saja Habib X, agar Habib X merekomendasikan surat saya pada Rabito Alawiyah, dengan harapan agar Rabito Alawiyah lebih peduli untuk memperhatikan surat saya. Dalam surat itu saya menyebutkan niat saya untuk silaturahim. Saya mengawali silaturahim itu dengan memperkenalkan nasab saya. Saya meminta agar Rabito Alawiyah meneliti nasab saya sebagai sampel. Saya bilang bahwa di belakang saya ada ribuan keluarga, yang kalau nasab mereka bisa diterima, maka ini adalah pintu silaturahim yang amat besar manfaatnya, karena kiai dan habaib bukan hanya saudara seperjuangan, tapi juga saudara-saudara yang berarti hubungan itu akan menjadi lebih kuat, dan tentu saja kekuatan hubungan itu akan besar manfaatnya untuk umat. Saya mengirim orang untuk membawa surat itu pada Habib X. Maksud saya agar Habib X menuliskan surat rekomendasi untuk dilampirkan pada surat saya, kemudian diantar ke kantor Rabito Alawiyah. Singkat cerita, Habib X malah menjegal saya dan mengambil surat itu dari utusan saya. Saya yang kecewa kemudian curhat pada beberapa Habib yang saya kenal, diantaranya pada Habib Husain Assegaf Gresik, seorang Habib sepuh yang dikenal dengan Habib Potlot. Saya dekat dengan beliau karena saat itu kami sama-sama menjadi pembimbing haji umroh di sebuah travel. Rupanya salah satu nenek beliau adalah keturunan Sunan Cendana Bangkalan, sehingga beliau banyak tahu tentang nasab kiai-kiai Madura. Beliau pun menyarankan agar saya membuat perhimpunan sendiri, yakni Perhimpunan Keluarga Wali Songo. Pada tahun 2005, saya bertekad untuk membuat sebuah lembaga sebagai bendera untuk riset dan sosialisasi. Mengingat usia saya yang waktu itu masih terlalu muda, 30 tahun, saya merasa canggung untuk memimpin sendiri lembaga ini, maka saya mengajak paman sepupu saya, Kiai Haji Ali Ridho bin Sin Haji Jazuli, Tatango Pamekasan, Madura, untuk membantu pendirian lembaga ini. Saya pun menjadikan beliau sebagai ketua dan saya menjadi wakilnya. Waktu itu, lembaga ini bernama kecil Majlis Zuriyat Wali Songo, atau dalam nama Arabnya menggunakan nama Rabito Al-Azmatkan. Dengan bendera Majlis Zuriyat Wali Songo, saya semakin fokus UTK melakukan riset dan sosialisasi, sehingga 2 tahun kemudian bergabunglah sekitar 200 kiai dari berbagai wilayah di Jawa, Jakarta, dan Banten. Pada tahun 2007, atas usulan dan fasilitas dari Kiai Haji Mutawakil Alaullah, pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo, Jawa Timur,
lembaga ini mengadakan pertemuan dan silaturahim nasional di pesantren Genggong. Saya pun mengundang sekitar 200 kiai yang telah bergabung itu. Dalam pertemuan itu sekaligus dikukuhkan pendirian lembaga ini dan dibuat kepengurusan baru. Atas usulan saya, Kiai Haji Ali Ridho dipilih sebagai ketua umum, sedangkan saya dipilih menjadi sekjen atas usulan Kiai Haji Mutawakil Alallah. Pada tahun 2008, saya bersama Kiai Haji Dr. Muhammad Diyaudin mulai menjalin hubungan dengan keluarga keturunan Syekh Jumadil Kubro di Malaysia dan Thailand. Pada tahun 2010, mulai ada komunikasi dan saling silaturahim antara keluarga Indonesia, Malaysia, Thailand, bahkan mulai bersilaturahim dengan Ahlul Bait di Asia Tenggara, Timur Tengah, Afrika, dan Eropa. Perhimpunan ini mengalami proses pengukuhan nama, mulai dari Rabito Al-Asmatkan diterjemahkan menjadi Ikatan Keluarga Asmatkan, disingkat IKAZI, kemudian ditambah Al-Husaini, disingkat menjadi IKAZHI, kemudian terjemahan dalam bahasa Indonesia menjadi Perhimpunan Keluarga Asmatkan Al-Husaini, untuk adaptasi bahasa dengan Malaysia, Melayu, kemudian bahasa Arabnya menjadi Nakobat Ali Asmatkan Al-Husaini, dan dalam bahasa tidak berubah, namun untuk di Indonesia bisa disebut Majelis Zuriat Wali Songo. Nama Asmatkan ini merujuk pada kitab Nasab Balawi, khususnya Ta'liq kitab Syamsuz Zahiroh. Sejak muncul versi lain Nasab Wali Songo, maka saya abstain dari diskusi Nasab Wali Songo. Saya hanya menjadi pemerhati saja, apalagi Majelis Zuriat Wali Songo memang sudah lama saya tutup rapat sejak 2011, dan kemudian saya vakumkan. Jadi untuk saat ini saya tidak mau berkomentar tentang perbedaan versi nasab ke atas Wali Songo. Sejak lembaga ini dikukuhkan di Genggong Probolinggo, saya merasa lebih nyaman dalam menggerakkan roda lembaga ini, namun justru jalan yang akan ditempuh semakin berliku-liku. Walaupun lembaga ini banyak yang mendukung, namun ada juga beberapa orang dan kelompok yang mengganggu lembaga ini. Saya pribadi sebagai penggagas dan motor dari lembaga ini, menjadi sasaran oknum Balawi dan muhibin mereka yang tidak suka dengan berdirinya lembaga ini. Entah kerugian apa yang mereka khawatirkan dengan berdirinya lembaga ini. Anggapan miring, penghinaan bahkan fitnah, sering ditujukan pada saya. Ketika saya belum sedewasa ini, saya pernah tidak tahan dengan perlakuan mereka, hingga sempat melawan dan terjadi konflik serius, namun tidak diekspos ke publik seperti konflik sekarang ini. Walaupun secara resmi Ketua Majelis Zuriat Wali Songo adalah Kiai Haji Ali Ridho dan saya hanya wakil ketua, namun orang-orang tahunya saya yang mendirikan, sehingga habaib yang keberatan dengan munculnya nasab keturunan Wali Songo, kemudian menyerang saya. Singkat cerita, saya berkonflik dengan Rabito Alawiyah, hingga akhirnya pengurus pusat Rabito Alawiyah dan beberapa cabangnya, menghubungi lembaga alma mater saya, yaitu Perhimpunan Alumni Sayyid Muhammad Al-Maliki yang dikenal dengan nama As-Sofwah. Rabito Alawiyah mendesak As-Sofwah untuk menyidang saya. Ketika Ketua As-Sofwah, Kiai Haji Muhammad Ihya Ulumidin, menghubungi saya dan mengatakan, bahwa beliau mau pertemukan saya dengan pihak Rabito Alawiyah. Saya pun senang sekali, karena memang itu juga yang saya inginkan. Bahkan saya mengajukan agar pertemuan itu disaksikan banyak pihak dan direkam video. Namun beliau tidak mau pertemuan itu diliput media, bahkan saya hanya mau dipertemukan dengan satu orang saja mewakili Rabito Alawiyah, yaitu Habib Abdullah Maula Helah, yang merupakan senior saya sesama alumni Al-Maliki, hingga disepakatilah waktu dan tempatnya, yaitu di kediaman Kiai Haji Lutfi Basori, Singosari, Malang. Banyak yang bertanya kenapa lembaga ini saya vakumkan, maka ketahuilah, bahwa saya sudah tidak mampu mengendalikan lembaga ini tanpa dukungan banyak kiai. Ketika itu kiai-kiai yang bergabung atau mendukung kebanyakan masih takut untuk tampil di depan. Mereka takut dimusuhi oknum-oknum Balawi dan para muhibinnya, apalagi mereka melihat saya dimaki dan dihina di FB. Banyak kalimat keji yang ditujukan kepada saya, misalnya saya disebut Dajjal, bahkan ada yang menyebut nama saya dengan akhiran lanatullah alaih. Tentu saja banyak kiai merasa ngeri untuk tampil di depan bersama saya, sehingga saya pun dituduh tidak punya pendukung. Saya dianggap mengaku-ngaku keturunan Wali Songo, sementara kiai-kiai yang lain tidak ada yang mengaku keturunan Wali Songo. Dari itu, ketika banyak keturunan Wali Songo bermunculan pasca statement Habib Bahar, banyak kiai menelpon saya dengan berkata, sekarang klaim antum menjadi kenyataan, bahwa keturunan Wali Songo itu banyak. Bukan hanya itu, bahkan ada yang berkata bahwa sekarang ini terbalik. Dulu saya menjadi bulan-bulanan Balawi, sekarang Balawi yang menjadi bulan-bulanan keluarga Wali Songo. Dan setelah saya mengetahui sejarah kelam Rabito Alawiyah dari kitab Al-Istizadah, saya pun bersyukur kepada Allah, karena sejak awal keluarga Wali Songo tidak bergabung dengan lembaga ini. Bahkan ketika kami berusaha bergabung untuk silaturahim dengan Rabito Alawiyah,
Allah melindungi kami dengan cara yang menguji kesabaran, yaitu Rabito Alawiyah menolak kami. Ternyata Allah hendak menyelamatkan kami dari berhubungan dengan lembaga ini yang sejak awal bermasalah, bahkan namanya saja sudah bermasalah. Andai dari awal keluarga Wali Songo bergabung dengan Rabito Alawiyah, niscaya kami akan kena getahnya ketika sejarah kelam lembaga ini terungkap. Alhamdulillah. Mungkin banyak dari kita yang bertanya-tanya tentang sejumlah orang yang mengaku Habib. Apakah mereka benar-benar keturunan Nabi? Sebagai informasi, gelar Habib disandang oleh seseorang yang merupakan keturunan Nabi Muhammad. Tapi belakangan banyak bermunculan orang mengaku Habib, tapi tingkah lakunya dianggap mencoreng citra keturunan Rasulullah. Ternyata, ada cara yang bisa membuktikan apakah orang tersebut keturunan Nabi atau bukan. Bagi sebagian masyarakat awam, mungkin akan merasa sulit untuk membedakan antara Habib asli dan palsu, karena masih melihat dari sisi fisik, tampilan luar seperti penggunaan jubah, gamis, imamah, serta memiliki tampang Timur Tengah. Lalu bagaimana cara untuk menentukan bahwa orang itu benar-benar Habib atau bukan? Di sini kita akan memberikan dua cara untuk mengecek keaslian nasab seseorang sebagai keturunan Nabi, yaitu melalui pengujian binatang buas dan tes DNA. Cara pertama adalah dengan pengujian binatang buas. Kasus mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi, ternyata tidak hanya terjadi pada masa-masa sekarang saja. Jauh sebelumnya, yaitu pada masa Daulah Abbasiyah, tepatnya ketika Khalifah Al-Mutawakil menjabat sebagai kepala negara, seorang wanita bernama Zainab mengaku-ngaku bahwa dirinya adalah cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia menyebut dirinya adalah putri dari pasangan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah, radhiyallahu anhuma. Bagaimana mungkin ia masih hidup ketika itu? Berarti ia hidup selama 200 tahun lebih, karena rentang masa antara zaman Nubuwah dan Daulah Abbasiyah berkisar 2 abad lamanya. Meskipun pengakuannya ini tidak masuk akal, tetapi di tengah masyarakat, Zainab merupakan orang yang cukup berpengaruh. Ia memiliki banyak pengikut, bahkan ia mampu mengeksploitasi harta pengikutnya. Maka Khalifah Al-Mutawakil pun mengeluarkan perintah untuk mengundangnya ke istana. Kamu ini seorang gadis dan Rasulullah telah wafat ratusan tahun yang lalu. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Khalifah mencecar Zainab, kemudian Zainab berkata, sesungguhnya Rasulullah megusap kepalaku dan berdoa kepada Allah untuk mengembalikan masa mudaku setiap 40 tahun sekali. Masih belum yakin dengan jawaban yang tidak masuk akal ini, Khalifah Al-Mutawakil mengumpulkan masyayikh, atau para tetua keturunan Ali bin Abi Thalib, putra-putra Al-Abbas, segenap warga Quraisy, dan memberitahu mereka perkara Zainab yang sangat kontroversial. Dan kemudian mereka pun menyebutkan sebuah riwayat, bahwa Zainab telah wafat. Apa yang kamu katakan untuk menjawab pernyataan mereka? Khalifah kembali bertanya penuh selidik kepada Zainab. Itu riwayat palsu dan keji. Karena sesungguhnya, privasiku terjaga dari pengetahuan orang-orang. Bahkan mereka tidak tahu tentang kehidupan dan kematianku. Zainab mematahkan tuduhan itu dengan penuh percaya diri. Kemudian Khalifah bertanya kepada jamaah yang dia kumpulkan, adakah kalian memiliki bukti yang dapat mengungkap tipu daya wanita ini selain riwayat yang kalian sampaikan? Sayangnya mereka menjawab, tidak. Namun beberapa saat kemudian, sebagian mereka menawarkan satu solusi untuk memecahkan masalah ini, dengan mendatangkan Ali bin Muhammad, bin Musa, bin Jafar, bin Muhammad, bin Ali, bin Musa, bin Jafar, bin Muhammad, bin Ali, bin Husain, bin Ali bin Abi Thalib, yang mempunyai lakob, atau nama panggilan, Al-Hadi. Setelah disampaikan kepadanya apa yang sedang terjadi, Al-Hadi pun menegaskan, bahwa Zainab putri Ali sudah lama meninggal, dengan menyebutkan tahun, bulan, dan hari kematiannya. Tetapi bukan jawaban seperti ini yang diinginkan sang Khalifah. Beliau bahkan berjanji tidak akan melepaskan Zainab sebelum membungkamnya dengan hujah yang kuat. Jika benar dia adalah anak Fatimah, akhirnya Ali Al-Hadi kembali bersuara, berusaha mengungkap tipu daya Zainab dengan mengajukan sebuah tantangan. Sesungguhnya jasad keturunan Fatimah tidak akan dimangsa oleh hewan-hewan buas. Maka datangkanlah hewan buas kepadanya, dan lemparkan ia di tengah kerumunan hewan buas itu. Tidak, teriak Zainab yang raut wajahnya tiba-tiba berubah ketakutan. Ini hanyalah cara agar dia bisa membunuhku. Kenapa tidak kamu saja yang melakukannya? Katanya berusaha membela diri. Dengan tenang, Ali Al-Hadi berkata, ya, aku berani membuktikannya. Dan beberapa saat kemudian, ia dimasukkan ke dalam sebuah kandang. Perlahan-lahan, 6 ekor singa yang ada di dalam kandang itu, mendekati Ali satu persatu. Dengan lembut,
tangan Ali membelai kepala singa-singa yang mendekatinya. Binatang-binatang buas itu, di hadapan Ali Al-Hadi, menjadi jinak dan penurut. Begitu melihat Ali keluar dari kandang dengan selamat, dan dilihatnya dengan mata kepala sendiri sebuah pemandangan yang langka, Zainab pun hanya terdiam 1000 bahasa. Dan akhirnya, ia akui kebohongan yang selama ini ia desuskan, tipu daya yang selama ini dia mainkan. Masyarakat yang mengetahui kejadian ini, menjulukinya dengan sebutan, Zainab Al-Kadzabah. Itu adalah cara pertama untuk membuktikan seseorang benar-benar keturunan Nabi atau bukan. Lalu apa cara kedua? Yaitu dengan tes Y-DNA. Pemeriksaan DNA dapat memberikan petunjuk tentang hubungan antar keluarga dan garis keturunan. DNA adalah singkatan dari deoksiribonukleik acid, dalam bahasa Indonesia disebut ADN, atau asam deoksiribonukleat. Terletak di inti sel dalam struktur kromosom dan pada mitokondria. DNA inilah yang menentukan jenis rambut, warna kulit, dan sifat-sifat khusus dari manusia. Tes DNA genealogis adalah tes berbasis DNA yang melihat lokasi spesifik dari genom seseorang untuk menemukan atau memverifikasi hubungan silsilah leluhur, atau untuk memperkirakan campuran etnis seseorang sebagai bagian dari silsilah genetik. Adapun cara kerja tes DNA berawal dari pengambilan sampel. Sampel bisa diambil dari darah, air liur, dan rambut. Ketiga metode pengambilan sampel tersebut yang paling lazim. Namun, bisa juga dengan pengambilan sampel dari cairan ketuban, atau cairan yang mengelilingi janin selama kehamilan, atau jaringan lain. Pengambilan sampel ini biasanya dilakukan dengan tes usap atau swab. Kemudian, sampel ini akan dikirim ke laboratorium. Di laboratorium akan dilakukan ekstraksi sel inti DNA, kemudian dilakukan pemeriksaan untuk menilai susunan kromosom DNA dari sampel. Dari susunan kromosom ini akan didapatkan hasil, apakah terdapat kerusakan atau abnormalitas genetik tertentu, ataupun adanya kecocokan DNA antara sampel dan pembanding. Orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi, maka DNA dia harus dalam haplogrup J1, JM267+, dan positif dalam mutasi genetik Arab Ismaili, FGC1695+ ke bawah, dan ada pada subgrup khas kabilah Adnani, yaitu L222.2, FGC1696, FGC7, FGC2, dan subklet di bawahnya. Di atas mutasi genetik ini kebanyakan Arab non-kabilah atau bangsa Semit, keturunan orang Iram atau Aram, dan lain-lain. Mutasi genetik ini tidak ditemukan pada populasi masyarakat lain di dunia, sehingga jika itu ditemukan pada orang Indonesia, sudah dipastikan leluhurnya berasal dari Arab Adnaniyah. Orang yang mengaku sebagai Habib, jika diperiksa hasilnya di luar mutasi genetik ini, pasti ada yang salah dalam transmisi silsilah yang dia terima. Klasifikasi bangsa Arab saat ini telah didefinisikan berdasarkan sudut pandang dinasti, budaya dan geografis, dan telah melampaui varian filogenetik atau paternal tunggal. Orang yang mengkaji silsilah nasab harus memperhitungkan hasil sidik jari genetik, dia harus melihat hal yang bertentangan dengan faktanya. Apa yang diterima di masa lalu dalam hal spekulasi dan klaim warisan fiktif, karena kesamaan nama tidak dapat diterima di zaman ini. Silsilah nasab semuanya dari garis ayah bukan ibu. Dengan begitu, silsilah yang benar seharusnya tidak bertentangan dengan silsilah biologisnya atau Y-DNA. Membangun satu nama sebagai keturunan Ahlul Bait Nabi dari berbagai ras manusia, kemudian mempromosikan dengan gigi atas nama agama, adalah tindakan penipuan. Tidak peduli apapun hasil Anda, harus diketahui orang lain dan tidak boleh disembunyikan. Saya telah membaca banyak catatan mengenai nasab dan definisinya, juga lembaganya, dan penanganan terhadap pemalsu nasab juga konsekuensi hukumnya. Masuk ke Twitter, banyak sekali proyek DNA Arab yang diadakan berbagai universitas di Saudi, Yemen, Oman, UEA, Qatar, Suriah, Irak, Kuwait. Semuanya mencakup proyek suku-suku Arab Adnani, yaitu Ma'at, Rabiah, Nizar, Mudar, Quraisy, Qais Ailan, Hawazin, Sulaim, Gatafan, Bahilah, Muharrab, Fahim, Aduan, Khuza'ah, Kudoah, An-Nahed, Al-Kasir, Belharis, Juhaina, Bali, Sulaim, Al-Dawasir, Otaiba, Mutair, Kinanah, Asad, Hudail, Tamim, Salim bin Mansyur, dan lainnya. Dalam penelitian genetika, Y-DNA yang menandakan sebagai keturunan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, memiliki kode DNA FGC10500+. Pada pengembangan selanjutnya,
Zuriat dari keturunan Sayyidina Hasan dapat dikenali melalui ciri genetik DYS 513 sama dengan 12, sedangkan Sayyidina Husain dengan kode ITNA FGC 30416. Kalian yang mengaku sebagai keturunan Nabi dan memakai gelar Habib, silahkan pilih cara yang mana untuk membuktikan bahwa kalian memang benar keturunan Nabi dari jalur Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain.